Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Membangun Kembali Bait Suci. Ayat hafalan 2 Tawarik pasal 28 ayat 10. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Poin penting pelajaran kita dapat menyembah Tuhan bahkan ketika kita sedang patah semangat. Pernahkah ada orang yang menghambat kamu saat kamu sedang bersemangat mengerjakan sebuah proyek? Bagaimana caramu menghadapi orang tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana orang Israel menanggapi tantangan selama pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem, dengarkanlah cerita Alkitab ini. Fondasi Bait Allah telah diletakkan sehingga pembangunan Bait Allah dapat dimulai. Sekelompok orang yang telah kembali dari pembuangan mendedikasikan diri mereka untuk membangun Bait Suci. Di dekatnya tinggal orang-orang Samaria, sebuah ras campuran yang merupakan hasil perkawinan antara bangsa-bangsa kafir dari Asyur dengan suku-suku yang tersisa di Samaria dan Galilea. Mereka datang kepada Zerubabel dan para kepala suku dan menawarkan diri untuk membantu membangun Bait Suci bersama dengan orang Israel. Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, kata mereka, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Esra pasal 4 ayat 2. Tetapi Zerubabel dan para pemimpin Israel lainnya berkata, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun rumah bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Kita bisa baca di ayat 3. Mereka merasakan ketidaktulusan orang-orang Samaria dan tidak ingin bekerja sama dengan sekelompok orang yang masih menyembah berhala. Orang Samaria telah tinggal di sana untuk waktu yang lama dan merasa bahwa negeri itu adalah milik mereka. Mereka mengira orang-orang Yahudi akan mencoba mengambil alih tanah itu. Maka orang-orang Samaria mencoba untuk mencegah orang-orang Yahudi dan mengganggu mereka saat mereka membangun. Mereka bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan mengagalkan rancangan mereka. Kita bisa baca di ayat 5. Orang-orang Samaria menulis surat kepada Raja Artasasta menuduh orang-orang Yahudi telah membangun sebuah kota yang memberontak dan jahat. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Tulis mereka. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Kita bisa baca di ayat 13 dan 16. Raja menjawab, oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Kita bisa baca di ayat 21. Akibatnya, pekerjaan pembangunan rumah Allah terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius, Raja Persia. Kita bisa lihat di ayat 24. Sementara itu,
Nabi Hagai dan Zakaria bernubuat kepada orang-orang Yahudi di Yehuda dan Yerusalem. Kemudian Zerubabel memutuskan untuk mulai membangun rumah Allah, dan nabi-nabi Allah menyertai dia, memberi semangat kepadanya. Kita bisa lihat di Ezra pasal 5 ayat 2. Pada saat yang sama, Tatnai sang gubernur datang kepada mereka dan berkata, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan temboknya?" Kita bisa baca di ayat 3. Tetapi Tuhan memberkati bangsa Israel dan mereka tidak berhenti sampai laporan dapat dikirim kepada Darius menanyakan apakah mereka memiliki izin untuk terus membangun. Setelah memeriksa catatan raja, Darius mengirim kembali pesan berikut ini. "Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar-Bosnai, serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu." Kita bisa baca dalam Ezra pasal 6 ayat 6-8. Tidak lama kemudian, tibalah waktunya bagi orang Yahudi untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Para tua-tua bangsa Yahudi membangun, dan mereka berhasil seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Hagai dan Zakaria. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Kita bisa baca di ayat 14. Setelah bait suci selesai dibangun, orang-orang menahbiskannya untuk Tuhan. Mereka merayakan Paskah bersama dengan orang-orang yang memisahkan diri untuk melayani Tuhan Allah Israel. Bangsa Israel merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi dengan sukacita karena Tuhan menyertai mereka. Mereka menyadari bahwa Tuhan telah mengubah hati Raja Asyur terhadap mereka menjadi lebih baik. Dengan hati yang bersyukur, bangsa Israel mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat pekerjaan mereka berhasil dan yang menolong mereka menyelesaikan pembangunan bait suci. Kita bisa lihat di ayat 22.